Mana mungkin orang ini diberikan air yang berlebihan kalau itu harus menenggelamkan dia. Hai, kita jumpa di Kabur Tulis. Kali ini spesial momen. Narasumber saya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Ade, Kasubag pada Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Tema kita kali ini tentang kekayaan batin. Yuk kita dengar dari Pak Dr. Andes Ahmad Ade. Kekayaan batin di dalam pemikiran saya yaitu suatu kemampuan bersyukur dan mengerti cara-cara ilahi yang digunakan Yang Maha Kuasa untuk proses-proses kehidupan manusia. Kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana kekayaan batin itu, Pak? Saya buka dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur karena penyuluh yang luar biasa ini agama Kristiani, Pak Satria, ini ngajak berbincang tentang saya. Mudah-mudahan tidak dalam kerangka mengevaluasi tentang diri saya, akan referensi buku yang pernah saya baca pada masa-masa lalu gitu. Tentang kekayaan batin, mudah-mudahan pandangan saya salah, ya, mohon diluruskan gitu ya kalau salah. Ya. Adalah suatu ketenangan jiwa. Jiwa itu sulit diukur. Hampir tidak ada yang bisa mengukur jiwa pada setiap insan atau manusia terlahir di muka bumi ini kecuali dirinya sendiri, Pak. Dia sendiri, hak-hak kemanusiaan itu menjadi hilang. Yang ada hanya hak-hak ya pada dirinya saja untuk bagaimana memenuhi sebuah kewajiban terhadap Yang Maha Esa. Dalam ini menuju Tuhannya. Ya, bukan berarti meniadakan sama sekali. Dia punya, ada, dan semuanya juga disertakan dalam dirinya. Tapi kuncinya, menurut pandangan saya, kenapa orang banyak yang nggak bahagia ketika segalanya itu ada? Ya, dalam esensi pencarian Tuhan, pencarian Yang Maha Esa, pada prinsipnya dia menemukan hal-hal yang barangkali sifat rohani yang tidak didapatkan pada setiap manusia pada posisi yang sama. Gitu, pada posisi yang sama. Kenyamanan tidak bisa diukur dalam tolak benda yang bersifat material. Ya. Apakah ukurannya itu benda bergerak yang dia miliki mulai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bahkan 10, 20, 30 dan seterusnya, lebih banyak lagi. Atau perusahaan-perusahaan yang dia miliki 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya adalah kekayaan batin itu bisa didapatkan pada apa-apa yang telah dia dapat, rasa syukur kepada Tuhannya, kemudian dia manfaatin untuk umat. Umat ini tergolong dalam heterogenitas lah. Ya. Dan kita hidup dalam dunia yang pluralisme. Tapi moderasi beragama itu harus ditetapkan dan ditekankan dan sehingga kalau melihat sebuah moderasi agama ke depannya, kita hidup sebangun, sama, sejajar, sepanjang memang dasar dan ajas kenegaraan, ajas kebangsaan, ya, ajas kebinekaan tunggal ikaan itu sama-sama dipahami dalam bentuk yang utuh. Tidak ada sempalan-sempalan. Terus tidak ada tirani minoritas, dominasi mayoritas, itu tidak ada. Semua sama karena hak pada Tuhannya sebagai penciptaan manusia pada dasarnya semuanya sama. Kekayaan batin itu tidak sama ukurannya. Ya. Tetapi bagaimana kekayaan batin itu bisa memberikan sebuah manfaat, pembelajaran, keimanan, kemudian keyakinan
bahwa segala sesuatu itu bukan jaminan pada manusia, tapi menuju Tuhannya itu lebih sempurna daripada apapun. Jadi bisa dipahami bahwa keadaan apapun di dunia ini nggak ada jaminan yang menjadikan kita bahagia kalau kita sendiri nggak kenal jalan menuju Tuhan, gitu ya Pak ya? Iya. Kebahagiaan itu diciptakan sendiri, Pak. Bukan didatangkan dari yang lain. Nah, pada tingkat tertentu kebahagiaan itu adalah mengenal Tuhannya dengan secara utuh. Ya, secara utuh dalam arti dirinya sendiri, mana yang harus saya perbuat, mana yang harus perbaiki, mana yang tidak boleh kita perbaiki lagi. Itu adalah secara utuh. Kan ajaran-ajaran Tuhan mengingatkan pada semua umatnya bahwa ini loh yang boleh, itulah yang nggak boleh. Ketika dia bisa mensejarjarkan antara larangan dan perintah, kemudian pada timbangannya lebih banyak rasa pelaksanaan kegiatan-kegiatan keumatan, gitu. Kegiatan-kegiatan menuju Tuhannya, gitu. Bukan kegiatan di dunia ini yang tidak menuju Tuhannya. Ya silakan, dunia itu adalah sebuah pilihan. Kita mau bagaimanapun silakan. Kita mau jalannya dari manapun silakan. Kita mau melangkah bekerja dimanapun silakan. Tapi ujung-ujungnya adalah yang dicari apa? Ya, rasa syukur. Jadi kayak kekayaan batin ketika kita sudah memilih jalannya, niat dalam menjalaninya. Sehingga dalam suatu keadaan tertentu, apapun yang terjadi, kebahagiaan dan kekayaan batinnya tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar jalan yang dia pilih, gitu ya? Ya benar, pada prinsip seperti itu. Karena hidup ini kita jalan lurus bagaikan mimpi. Semuanya dalam keadaan rindang dan tanpa halang rintangan, itu hidup. Bukan seperti itu. Bukan dalam khayal juga yang indah, yang mesra, penuh dengan sebuah kenikmatan. Itu hidup bukan seperti itu. Ya hidup itu banyak tantangan. Nah, pada posisi tantangan, ujian, ya, atau kita banyak sekali menumbuhkan halangan. Tapi bagaimana sebuah kepiawaian diri untuk bisa masuk ke ranah kelulusan itu? Ya, sampai dilulus aja lah. Ada sesuatu kemuliaan, tidak serta-merta itu menjadi mulia. Nah, kemuliaan itu bisa didapat manakala melalui suatu tahapan ujian. Oke, kekayaan batin itu dicapai ketika kita tidak mempersoalkan lagi perbedaan, tapi bisa berjalan bersama-sama. Nah itu yang saya setuju itu. Perbedaan sesuatu yang ya nggak bisa dihindari lah perbedaan. Cuman jangan perbedaan itu dijadikan sebuah kecemburuan sosial. Gitu. Ya perbedaan itu semuanya hak-hak manusia ya. Cuman jangan dijadikan ketika berbeda itu alat pemicu. Ya, kita bisa bersatu kok. Gitu. Tuhan itu tahu yang kita tidak tahu, dan tidak semua kita tahu yang Tuhan tahu. Makanya seringkali kekayaan batin itu menjadi salah sasaran dari manusia itu sendiri mengerti kekayaan batin. Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Ade bahwa batin itu non material, tapi seringkali diukur dengan hal-hal yang material. Nah, kalau dari Pak Ahmad Ade sendiri bagaimana mencapai kekayaan batin itu? Kalau itu dipertanyakan kepada saya, bagaimana mencapai gitu? Ada sebuah alat kalau kita untuk mengambil, meraih. Ada sebuah itikat yang harus keyakinan gitu. Ada sebuah kemauan gitu. Bahwa itu tidak mengawang-awang. Kalau ditanya bagaimana kita mencapai kekayaan batin itu, saya nanya, sejauh mana hal yang ingin saudara lakukan, gitu. Artinya gini, itu tidak sama Pak pada setiap insan, pada setiap manusia, pada setiap siapapun itu tidak sama mencapai kekayaan batin itu. Tadi juga alat yang digunakan. Saya katakan, bagaimana, ya, sejauh mana saudara ingin mencapainya, karena berkaitan dengan alat. Tentu saja kalau alat yang Anda gunakan begitu alat yang sempurna akan mencapai kesempurnaan. Kalau alat yang hanya asal-asalan itu tidak akan tercapai. Artinya sebuah alat ini kita meyakinkan bahwa alat ini kuat,
anggaplah alat sebagai materi, anggaplah alat sebagai sesuatu yang bukan bernilai apapun, walaupun sesungguhnya itu sangat bernilai bagi kebanyakan orang. Gitu. Orang menganggap bahwa sebuah kekayaan, misalnya harta benda, ya, itu kan hanya alat mencapai Tuhan ya Pak. Berapapun yang dia miliki gitu, kalau dia dengan sesuatu yang ada pada kepemilikannya, dia di jalan Tuhan, itu mungkin ganjarannya luar biasa. Tapi sebetulnya sangat banyak sesuatu yang alatnya hanya secuil. Itu sebetulnya ya pencapaian batin itu tidak sempurna. Ya, semakin diberikan berkat yang berlebihan oleh Tuhan, semakin itu pula dia memberikan manfaat. Misalnya dia mendukung pada proses pembinaan terhadap generasi dalam mengenal Tuhannya, kemudian pembinaan generasi dalam pemanfaatan gitu, bahwa umat-umat gitu, pemuda-pemuda itu banyak lagi lembaga pendidikan itu yang dibuatnya pure, bukan hanya untuk kepentingan keduniawian, ya pure untuk hanya menuju jalan Tuhannya. Beda Pak. Kalau untuk keduniawian, dia mengharapkan imbalan sesuatu apapun dari orang yang mengurus atau orang yang diurus. Ya. Tetapi kalau dia pure untuk Tuhannya, soal kembali atau pengembalian tidak ada yang jelas. Orang banyak memberikan manfaat. Saya senang orang itu menjadi beriman, gitu. Saya senang orang itu menjadi baik. Buah kebaikan yang dia kucurkan kepada seseorang, kemudian seseorang itu mendapat kebaikan dari sesuatu kebaikan yang dia kucurkan dan dimanfaatkan banyak orang. Ya, dia peduli amat dengan sebuah nama besar dia karena berkontribusi sangat besar. Tapi yang melihat aja Tuhannya. Saya pikir kembali lagi, ya, kalau nanya bagaimana umat itu mencapai kebahagiaan batin, ya saya tanya lagi, sejauh mana Anda ingin mempergunakan ketulusan, kedaya manfaatan, dan ukurannya ditujukan pada asas manfaat apa yang bakal diterima, bukan apa yang kembali kepada diri sendiri. Iya, tetapi pengembalian itu diserahkan pada Tuhannya dengan sebuah keyakinan. Itu dia merasa kaya Pak. Kekayaan batin berarti ketika kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Yang saya pahami bahwa jangan tunggu sesuatu baru memulai kebaikan menuju kekayaan batin, tapi dari sekarang apapun yang bisa kita perbuat, yang bisa kita miliki, kita bisa mencapai kekayaan batin. Karena kekayaan batin perjalanan yang panjang ya Pak ya. Iya betul Pak. Oke, closing statement Pak Ahmad Ade, silakan. Ya, apapun itu kembali kepada manusia. Tentang kekayaan batin, sesungguhnya itu kembali kepada diri seseorang. Bagaimana seseorang itu lebih bersyukur, bukan berarti pada tataran yang saya sebutkan sekali, tapi bagi orang-orang yang tidak mendapat keberuntungan seperti orang tersebut juga bisa sebetulnya mencapai kekayaan batin. Dengan sebuah kepasrahan itu juga kebahagiaan. Kebahagiaan itu mensyukuri atas sesuatu berkat yang diberikan Tuhannya barangkali. Ya, Tuhan itu juga sangat tahu mana mungkin orang ini diberikan air yang berlebihan, kalau itu harus menenggelamkan dia. Ya, walaupun Anda hanya cukup dengan seteguk air dan itu sebagai penghapus saat dahaga, manfaatkan air itu untuk menjadi Tuhannya dan bersyukur pada Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Ade untuk waktu dan pembelajarannya hari ini. Ya pemirsa, kita sampai di akhir acara. Terima kasih telah menyaksikan obrolan kami. Kita jumpa lagi di episode berikutnya minggu depan. Dan Kabur Tulis tetap eksis. Jadilah kita orang-orang yang bermanfaat agar kita memiliki kekayaan batin. Kabur Tulis tetap eksis. Ya, salam sehat. Ya. Terima kasih.